Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 326-330. Pedang Suanyuan, juga dikenal sebagai pedang Suanyuan Xiaoyu, adalah pedang suci. Memotong matahari dan bulan ke atas dan iblis ke bawah adalah artefak kuno dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Orang baik, ini pedang Suanyuan. Saat melihat wajah asli Senjian, Jericho Lee sangat terkejut. Dia mengira pedang ilahi yang diwarisi oleh orang bijak medis akan menjadi luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah pedang Suanyuan, sebuah artefak kuno. Begitu Senjian dimulai, dia merasakan kekuatan tak tertandingi yang datang dari pedang Suanyuan. Bahkan jika dia hanya melihatnya, dia merasa akan terkejut. Layak menjadi pedang jalan suci, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Hanya memegangnya seperti ini, Jericho Lee merasakan kekuatan mengalir dari pedang itu, seolah-olah dia bisa membunuh langit dan bumi dengan pedang ini. Dengan pedang ini, kekuatannya bisa ditingkatkan beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Setelah ragu-ragu, dia tidak berani mengayunkan pedang Suanyuan di dalam ruangan. Dia tidak berani menguji kekuatan pedang Suanyuan di ruangan kecil ini. Kekuatan artefak kuno sangatlah penting. Jika dilambaikan begitu saja, mungkin rumahnya akan hilang. Dia mengambil kembali pedang Suanyuan untuk mengetahui laut. Dia membalikkan tangannya lagi, dan sebuah jarum perunggu muncul di antara jari-jarinya. Jarumnya, panjangnya sekitar 3 inci, terbuat dari perunggu. Salah satu ujung jarumnya tajam, dan di atas ujung lainnya terdapat burung murai pipih yang halus dan kecil. Kepalanya bengkok dan ekornya melengkung, terlihat seperti aslinya. Ini adalah Bianke Shenzhen. Ketika dia melihat burung murai hidup yang diukir pada jarum perunggu, pikiran Jericho Lee segera terlintas pada dokter ajaib kuno, Bianke, yang disebutkan dalam buku-buku kuno. Bianke sangat ahli dalam akupuntur dan moksibusi. Dia adalah ahli akupuntur dan moksibusi yang hebat. Dia adalah pencetus pengobatan tradisional Tiongkok. Jericho Lee sangat bersemangat. Sebagai seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dia lebih bersemangat daripada harta karun tersebut. Dia bahkan lebih bahagia daripada pedang Suanyuan. Aku akan mencoba tanganku dulu. Memanfaatkan kegembiraan itu, dia segera menjepit jarum dan mulai memainkannya. Dia mengambil semangka dan menjepit jarum untuk meniru penusukan. Namun setelah beberapa kali mencoba, dia berhenti. Aneh, tidak mungkin, dia mengerutkan kening dan menatap jarum Bianque di tangannya dengan tidak percaya. Dia menemukan bahwa jarum Bianque tidak mendengarkannya. Tampaknya ada semacam perlawanan pada jarum perunggu. Dia mengambil jarum perak dan menusukkannya ke semangka lagi. Namun, beberapa kali kemudian, sepertinya jarum Bianque itu spiritual, dan sepertinya tidak mendengarkan saya. Pantas saja nenek moyang saya meminta saya untuk menggunakan jarum Bianque pada masa pondasi. Sepertinya kekuatan saya tidak cukup. Semakin banyak hal spiritual, semakin kuat hal tersebut perlu dikendalikan. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi bumerang dan bahkan dimakan oleh para dewa. Setelah memikirkan segalanya, kegembiraan Jericho Lee sedikit memudar. Dia mengambil kembali jarum Bianque untuk mengetahui laut, dan diam-diam memutuskan untuk bekerja keras di masa depan. Sekarang dia sudah bisa menggunakan jarum Bianque pada awalnya. Dengan peningkatan kekuatannya, suatu saat dia akan memainkan kekuatan sebenarnya dari jarum Bianque. Setelah mengatur suasana hatinya, Jericho Lee duduk bersila dan mulai berlatih meditasi di tempat. Dia sudah lama tidak berlatih Alkitab medis, jadi dia harus memahaminya secara menyeluruh dan meningkatkan kekuatannya. Pada pukul 7 malam, Chang Xuandai menerima telepon dari teman lamanya Mo Bingyuan. Orang tua, apakah kamu menonton berita jam 6.30? Berita apa? Chang Xuandai tercengang. Saya tidak punya waktu untuk menontonnya. Saya sibuk. Tidak peduli seberapa sibuknya kamu tidak punya waktu untuk menonton berita, bukan? Mo Bingyuan memutar matanya. Bagaimana dia bisa menipu hantu? Berita apa? Aku tidak ingin menonton tayangan ulangnya. Tersedak oleh nada bicara teman lamanya, Mo Bingyuan meniup janggutnya dan melotot. Dia berkata, hari ini, seorang reporter pergi ke Universitas Kedokteran untuk mewawancarai presiden. Coba tebak apa yang dia katakan. Chang Xuandai tidak berpikir demikian, rektor Universitas Kedokteran, kan? Saya ingat dia memecat Jericho Lee, kan? Apalagi yang bisa dia katakan? Saya tidak tahu sarkasme apa yang Anda katakan. Tentang itu. Salah. Mustahil. Menurut Chang Xuandai, Universitas Kedokteran memilih mengeluarkan Jericho Lee sebelum penyelidikannya jelas. Sebagai rektor Universitas Kedokteran, Fang Bo kebanyakan adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran. Bagaimana orang seperti itu bisa berbicara dengan baik? Mo Bingyuan tertawa, jangan kaget jika aku mengatakannya. Katakan dengan cepat, dan jangan mengatakan yang sebenarnya. Dengar, kamu sedang terburu-buru. Pria bermarga Fang berkata kepada reporter bahwa dia bersedia mencari Jericho Lee untuk meminta maaf dan memintanya untuk memaafkannya. Apa? Chang Xuandai terkejut. Untuk sesaat, dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar di telinganya. Kamu mengatakannya lagi, dia ingin meminta maaf secara langsung kepada Jericho Lee. Ya. Sekarang nyalakan TV dan tonton stasiun berita. Beberapa stasiun menyiarkan wawancaranya.
Chang Xuande dengan cepat menyalakan TV dan memutarnya ke saluran berita. Itu hanya gambaran wawancara Fang Bo. Sebagai rektor Universitas Kedokteran, saya menanggung beban terbesar dari kesalahan manajemen universitas ini. Saya ingin membuat tinjauan mendalam. Dia tidak ingin mendengar banyak dari mereka. Saya sungguh-sungguh ungkapkan kepada semua teman media bahwa saya akan melanjutkan status pelajarnya dan mengatur ulang masa magangnya. Pada saat yang sama, saya secara pribadi akan meminta maaf kepadanya. Kalimat kunci terakhir mengejutkan Chang Xuande. Dia mendengar Fang Bo dengan jelas dan meminta maaf secara langsung kepada Jericho Lee. Jika Fang Bo tidak mengucapkannya dengan jelas, dia akan mengira dia sedang berhalusinasi. Bagaimana kabarmu? Apakah itu benar? Tawa Mo Bingyuan terdengar di telepon. Chang Xuande menatap layar TV, mengerutkan kening, dan segera bersenandung dengan nada meremehkan, kemunafikan. Mo Bingyuan tertegun, ada apa? Kamu tidak percaya apa yang dia katakan? Surat. Kenapa aku harus percaya? Dia akan memasang postur ini. Bukan karena Universitas Kedokteran tenggelam dalam air liur. Dia hanya berlari keluar untuk menyelamatkan lapangan. Jika tidak, air liur akan menenggelamkan sekolah mereka. Ketika aku bodoh. Benar-benar ingin memiliki makna pertobatan, mengaum apa yang mengaum di depan wajah reporter, memiliki kemampuan kemarin harus berlari untuk meminta maaf. Chang Xuande tidak ingin melakukan ini. Dia bahkan tidak perlu bertanya kepada teman lamanya. Dia bisa melihat sekilas situasi Universitas Kedokteran saat ini. Ki Huaseng dan Rumah Sakit Rakyat adalah orang pertama yang tenggelam dalam air liur. Meskipun Universitas Kedokteran harus memecat Jericho Lee demi menenangkan kejadian tersebut, dia sama sekali tidak diakui oleh opini publik dan juga dimarahi sebagai saringan. Jika suatu sekolah tidak terkenal, faktor pertama yang mempengaruhinya adalah reputasinya dan yang kedua adalah sumber siswanya. Semakin baik suatu sekolah, semakin peduli pula reputasinya. Reputasi yang baik dapat menarik siswa untuk melamar ujian. Begitu reputasi Universitas Kedokteran tercoreng, semakin sedikit mahasiswa yang akan mendaftar untuk ujian tersebut. Akhirnya, sekolah akan mengalami kemunduran selangkah demi selangkah. Ini sama sekali bukan yang ingin dilihat Fang Bo. Tentu saja Fang Bo berinisiatif untuk meminta maaf, namun nyatanya tujuannya adalah untuk menyelamatkan krisis reputasi Universitas Kedokteran. Bab 327. Mo Bingyuan merenung sejenak dan berpikir dalam hati, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Dialah yang memecat Jericho Lee. Sekarang dialah yang ingin meminta maaf. Permintaan maafnya mungkin tidak tulus. Tidak peduli dia tulus atau salah, dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekarang jika dia ingin memperbaiki keadaannya, itu tergantung apakah saya setuju atau tidak. Jadi kamu tidak akan memberinya wajah itu. Kata-kata Chang Xuande mengejutkan Mo Bingyuan. Dalam kesannya, Chang Xuande selalu menjadi tipe orang yang baik terhadap orang lain. Ini tidak sejalan dengan gaya Chang Xuande di masa lalu. Chang Xuande mendengus, wajahnya tidak diberikan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Bukankah dia berusaha mengembalikan status Jericho Lee sebagai murid? Sebagai murid magang. Chang Xuande tidak berbicara, tetapi Mo Bingyuan segera memahami pesannya. Dia menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum, oke. Akhirnya, pada hari ini, si kecil akhirnya bisa bangga dengan namanya. Tanggal berapa? Minggu depan. Aku sudah menyiapkan undangannya dan aku akan mengirimkannya besok. Oh, sangat cepat untuk diam, kata Mo Bingyuan sambil tersenyum. Dia mengira Chang Xuande akan kembali dan resepsi akan ditunda selama sebulan. Ketika angin bertiup, dia tidak tahu bahwa Chang Xuande telah memilih untuk mengadakan resepsi hari ini. Sepertinya dia berniat memberi nama baik pada Jericho Lee. Di ujung lain telepon, Mo Lingyan meraih telepon dan berkata dengan heran, Kakek Chang, apakah kamu akan menerima Jericho Lee sebagai murid magang? Yah, dia orang paling berbakat yang pernah kutemui. Dia bisa bangga dipuji oleh Kakek Chang. Saya bilang dia pasti punya bakat yang luar biasa, kata Mo Lingyan dengan nada, lihat betapa cerdasnya saya. Chang Xuande tersenyum, baiklah, setelah beberapa hari upacara pemagangan, ingatlah untuk datang. Bagus. Keesokan harinya, Jericho Lee bangun seperti biasa dan membersihkan halaman. Pada pukul 8, para peserta magang menjaga aula. Aneh, ada apa? Saya tidak tahu kenapa. Jericho Lee selalu merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak ingat untuk beberapa saat. Setelah menatap aula beberapa kali, akhirnya dia menemukan ada satu orang yang hilang. Kuang Ziming. Kuang Ziming tidak meminta izin hari ini. Jericho Lee mengerutkan kening dan bertanya pada Yan Zhou dan yang lainnya. Ketiganya memandang diri mereka sendiri dan menggelengkan kepala. Tidak, dia tidak datang kemarin. Bukan kemarin juga. Jericho Lee tertegun. Dia biasanya ikut denganmu, bukan? Tahukah kamu kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Aku tidak akan melakukan hal yang sama. Itu mungkin seorang penambang. Aku sangat berani. Aku belum mendengar kabar darimu sama sekali. Saya mengiriminya pesan singkat kemarin, tetapi saya tidak membalasnya. Saya tidak dapat menghubunginya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Sepertinya aku tidak mau ikut. Nada suara beberapa orang dingin. Sejak mereka putus dengan Kuang Ziming terakhir kali, mereka tidak menganggap Kuang Ziming sebagai milik mereka.
Jericho Lee mengerutkan kening, sedikit khawatir, apakah ada yang salah di rumah. Sejak dia berdamai dengan Kuang Ziming terakhir kali, dia menganggap Kuang Ziming sebagai teman. Dia selalu sangat memperhatikan teman-temannya. Lagi pula, dia tidak punya banyak teman dan menyayangi mereka. Lupakan saja, aku akan menelepon kembali untuk bertanya, dia tidak banyak berpikir dan terus bekerja. Pada pukul 5 sore, dekat tempat kerja, Chang Xuande memanggil mereka berempat. Bagaimana dengan Kuang Ziming? Chang Xuande menyadari ketidakhadiran Kuang Ziming. Jericho Lee tercengang. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Tuan, dia tidak datang hari ini. Tidak. Chang Xuande mengerutkan kening dan memandang yang lain, bukankah kamu memanggilnya untuk bekerja? Bao Ziming menjelaskan dengan malu, Tuan, dia tidak datang kemarin. Kami juga meneleponnya, tetapi teleponnya tidak dapat tersambung, dan dia tidak membalas pesan teksnya. Tahukah kamu di mana dia tinggal? Saya tidak tahu. Dia tidak pernah mengatakan itu. Mendengar jawaban dari para murid, Chang Xuande mengerutkan kening lebih dalam. Kemarin dia tidak menyadarinya, jika dia tidak datang, dia akan menelepon kembali. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Mata Chang Xuande menyapu wajah semua orang. Kamu sudah berada di rumah sakit ini setidaknya selama 3 bulan. Apakah ada sesuatu yang tidak memuaskan di hatimu? Tidak, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bao Ziming ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana bisa ada ketidakpuasan? Suatu kehormatan bisa belajar di sini. Chang Xuande melihat reaksi beberapa orang di dalam hatinya. Dia berkata, tidak peduli apa yang kamu pikirkan pada akhirnya, mulai hari ini, hanya satu dari kalian yang bisa tinggal. Setelah mendengar ini, mereka berempat merasa takjub. Apakah mereka memutuskan siapa yang akan mereka ambil sebagai murid tetap mereka? Seperti yang kalian lihat, saya juga sudah memeriksa siapa saja yang harus diperiksa sebelumnya. Saya sudah melihat hasil pemeriksaan masing-masing orang tidak kurang dari 10 kali. Bisa dibilang setiap orang punya kelebihan. Saya berharap ketika mengumumkan hasilnya, semua orang dapat mengendalikan emosinya dan tidak bertindak tidak rasional. Apakah Anda mendengar saya? Saya mengerti. Semua orang mengangguk, meskipun mereka ingin membuat kekacauan, mereka tidak memiliki keberanian. Chang Xuande melihat bolak-balik dan tetap pada Bao Ziming, Bao Ziming. Tuan, saya di sini. Bao Ziming menjawab dengan cepat, wajahnya sedikit bersemangat. Apakah dia yang ingin menjadi yang terakhir? Bagus sekali. Saya ingat Anda adalah orang pertama di antara orang-orang ini. Seharusnya 5 tahun berlalu. 5 tahun terdengar seperti waktu yang lama, tetapi bagi seseorang yang mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, ini hanyalah permulaan. Seberapa besar perasaan Anda terhadap diri Anda sendiri? Sudah belajar dalam 5 tahun ini. Bao Ziming tertegun dan tidak tahu harus menjawab apa sejenak. Chang Xuande berkata sambil tersenyum, ketika Anda pertama kali datang ke sini, saya melihat bahwa Anda lebih rendah hati dan tenang, tetapi Anda mudah diganggu oleh orang lain dan tidak dapat mengambil keputusan. Di masa depan, Anda harus melakukannya ubah karaktermu. Kamu tidak bisa memihak orang lain. Kamu harus punya pendapatmu sendiri. Mendengar ini, Bao Ziming bertanya dengan suara rendah, Tuan, maafkan aku bodoh. Aku tidak mengerti Anda. Chang Xuande menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak apa-apa. Saya akan menjelaskannya. Keterampilan dasar Anda relatif baik, tetapi hasil penilaian tidak menunjukkan level Anda yang sebenarnya, setidaknya jauh dari harapan saya. Saya tidak tahu apakah itu niatmu untuk mempertahankannya, atau level sebenarnya hanya seperti itu. Singkatnya, kamu lebih dari muridku, tapi bukan murid tetapku. Bab 328 klik. Setelah mendengar kata-kata ini, Bao Ziming, yang penuh harapan, tiba-tiba patah hati, dan wajah bahagianya menghilang. Dia tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Bibirnya bergetar dan berkata, Guru, apakah Anda tidak puas dengan penampilan saya? Penampilan Anda sangat bagus, tetapi tidak memenuhi persyaratan saya, jawab Chang Xuande. Tuan, ada apa dengan saya? Anda dapat mengubahnya. Tolong jangan mengusir saya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Bao Ziming benar-benar tidak ingin pergi. Ku bilang, penampilanmu tidak memenuhi persyaratanku. Chang Xuande mengerutkan kening, dan nadanya sedikit tidak puas. Saya telah melihat hasil penilaian Anda. Saya benar-benar minta maaf atas keterampilan dasar Anda. Anda tinggal di sini selama 5 tahun. Saya tidak tahu apakah Anda membuang-buang waktu atau saya hanya mengajari Anda terlalu sedikit. Bagian dari soal ujian adalah keterampilan dasar masa lalu, dan pada bagian ini, penampilan Bao Ziming sama sekali tidak dapat memuaskan Chang Xuande. Dia mengira Bao Ziming telah belajar di sekolah kedokteran selama 5 tahun, tetapi tingkat akurasinya 100%, setidaknya 90%. Sayangnya, pada akhirnya tingkat akurasi Bao Ziming tidak mencapai 7. Ini sangat mengecewakannya. Penampilan seperti itu tidak cukup untuk menjadi murid resminya. Bao Ziming seperti jatuh ke dalam gua es. Dia bertanya, Tuan, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan mencoba yang terbaik. Saya akan. Lupakan apa yang saya katakan tentang aturan penilaian. Yang berkinerja terbaik menjadi murid biasa. Peluang telah diberikan kepada Anda, tapi kamu tidak memahaminya.
Jangan katakan itu, pergilah segera. Chang Xuande jelas sedikit kesal. Awalnya, dia mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang takut tersingkir, tetapi dia tidak tahu bahwa Bao Ziming kinerja sangat buruk sehingga dia tidak mampu untuk kalah. Pergi. Wajah Bao Ziming menjadi sangat pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah berada di sekolah kedokteran Xuande untuk waktu yang lama, tetapi dia menjadi orang pertama yang diusir. Mengapa? Kenapa dia? Bao Ziming berlutut di depan Chang Xuande, yang mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Tuan. Guru, tolong beri saya kesempatan. Saya tidak bekerja keras sebelumnya. Kamu bilang aku akan segera berubah. Guru, jangan mengusir saya. Kemana lagi saya bisa belajar? Guru, tolong beri saya cara untuk hidup. Dia menangis, dan begitu dia pergi hari ini, tidak ada jalan untuk kembali. Melihatnya seperti ini, Chang Xuande tidak tahan. Bagaimanapun, Bao Ziming telah bekerja di sini selama 5 tahun, dan kinerja tidak terlalu bagus, tapi setidaknya dia memenuhi syarat. Hanya saja dia memilih murid formal. Sekalipun Chang Xuande tidak tahan, dia harus bekerja keras. Sekali lagi, penampilanmu tidak cukup untuk menjadi murid formalku. Jika kamu tidak memanfaatkan peluang ini, kamu akan kalah dan mampu membelinya. Bao Ziming menggelengkan kepalanya dan berjuang sampai mati. Tuan, tolong jangan mengusirku. Aku sudah bekerja selama 5 tahun, dan aku tidak punya kredit, bukan? Dia ingin memainkan peran manusia dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan. Sebagai pekerja magang di sini, gaji bulananmu tidak kurang dari gaji dokter resmi di rumah sakit rakyat. Aku tidak berhutang padamu. Berdiri. Pergi sekarang, jangan buat aku. Chang Xuande meninggikan suaranya dan kehilangan senyumnya. Aku. Melihat Chang Xuande begitu bertekad, Bao Ziming tahu bahwa dia tidak dapat kembali ke surga. Dia mengertakkan gigi dan berdiri dengan ekspresi kebencian pada 3 murid lainnya di satu sisi. Dia kalah. Dia tidak tahu siapa yang berhasil di antara ketiganya, yang tidak menghalanginya untuk mengingat pemenangnya. Tidak rujuk. Dia benar-benar tidak rujuk. Pergi saja, berapa bayarannya beberapa tahun. Di antara para magang, dia membayar yang terbaik untuk masa mudanya. Pada akhirnya, dia tidak punya apa-apa dan diusir dengan kejam. Api kecemburuan dan kebencian menyelimuti hatinya. Dia mengusap kepalanya dan menatap wajah tua Chang Xuande dengan cermat. Dia mengertakkan gigi dan berkata dalam suara garang, bagus, bagus. Saya bekerja sebagai sapi dan kuda selama 5 tahun. Pada akhirnya, itulah yang kamu lakukan padaku. Saya akan belajar kedokteran dari Anda hanya ketika saya buta. Bah. Jika Anda tidak menerima saya sebagai murid magang, saya tidak jarang. Jika Anda tidak tinggal di sini, Anda bisa tinggal di sana. Oh, meninggalkan kata-kata keji, dia dengan tegas berbalik dan bergegas keluar dari rumah sakit. Pada saat dia pergi, Chang Xuande, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, sepertinya disambar petir, seperti patung tanah liat yang berdiri di tempat yang sama, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia dipukul begitu keras hingga dia sulit berbicara. Ini adalah murid magang yang telah bersamanya selama 5 tahun. Sebelum dia pergi, dia menggunakan kata-kata yang kejam untuk mengatakan bahwa dia benar-benar buta sebelum dia mengajarinya begitu banyak keterampilan medis. 3 orang lainnya juga terkejut dengan kata-kata Bao Ziming. Mereka tidak menyangka Bao Ziming akan menyerang Chang Xuande dengan kata-kata kejam seperti itu. Tapi pikiran mereka sangat berbeda. Ketika Yan Zhou dan Mao Hai melihat Bao Ziming keluar dari permainan, mereka diam-diam bahagia. Kurangnya 1 orang berarti mereka memiliki peluang lebih besar untuk menjadi murid formal. Mereka sudah lama tidak senang dengan Bao Ziming. Jika bukan karena Jericho Li, mereka tidak akan sejajar dengan Bao Ziming. Hanya Jericho Li yang mengkhawatirkan tubuh Chang Xuande. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang dia katakan adalah kemarahan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu penting bagi kesehatan Anda. Chang Xuande menderita batuk kering yang membuat wajahnya memerah. Dia sangat ketakutan sehingga Jericho Li dengan cepat melangkah maju dan membelai punggungnya untuk memberinya kenyamanan. Dia melambaikan tangannya dan memandang beberapa orang, nadanya acuh tak acuh, keluhan dan ketidakpuasan apa yang ada di hatiku. Sekarang aku bisa mengatakannya, aku bisa menahannya. Begitu dia mengatakan ini, ketiganya tahu bahwa dia benar-benar marah. Jericho Li dapat sepenuhnya memahami kekecewaan dan ketidakpuasan di hatinya, seperti yang dilakukan Howard Zhao padanya ketika dia dikeluarkan dari rumah sakit rakyat. Dia merasa sangat buruk di hatinya. Dia selalu sangat menghormati Chang Xuande, sama seperti kakeknya. Dia juga sangat marah. Bao Ziming tidak mahir dalam studinya dan menyalahkan Chang Xuande. Dia tidak masuk akal dan pantas disingkirkan. Tuan, penting bagi Anda untuk tenang, kata Jericho Li lembut. Chang Xuande menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan emosinya. Dia memandang ketiga orang itu dan berkata, saya akan menyelesaikan pembicaraan pada satu waktu. Yan Zhou, kamu datang lebih awal dari Jericho Li. Kamu pintar, tetapi kamu terlalu bijaksana. Untuk belajar kedokteran, kamu harus tenang dan belajarlah dengan giat. Kamu terlalu terburu nafsu. Ujian ini benar-benar memperlihatkan lemahnya kemampuan dasarmu. Murid yang kuinginkan harus mempunyai kemampuan dasar yang sangat baik, jadi kamu tidak bisa menjadi murid tetapku.
Mao Hai, kamu pandai dalam komunikasi antar pribadi, tetapi kamu pandai terlalu bijaksana untuk belajar dengan jujur. Anda tidak bekerja cukup keras. Dibandingkan dengan orang lain, Anda tidak bisa melakukan lebih baik dari yang lain. Dengan kata lain, Anda terlalu biasa-biasa saja untuk menjadi murid tetap saya. Hanya satu murid tetap saya yang dapat bertemu persyaratannya, yaitu Bab 329, Jericho Lee. Ketika hasil akhir diumumkan, ruangan menjadi sunyi, dan wajah Yan Zhou dan Mao Hai menjadi jelek. Dulunya mereka sangat percaya diri dan mengira penampilan mereka pasti menang, namun kini mereka kalah. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali untuk sesaat. Yan Zhou mau tidak mau memprotes, mengapa dia? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa dia? Apa dia lebih baik dariku? Mao Hai tidak bisa menelannya. Chang Xuande memandang mereka dengan dingin, hasilnya ada kesimpulannya sendiri, pergilah. Saya tidak setuju. Yan Zhou mengertakkan gigi dan mengungkapkan ketidakpuasannya dengan suara melengking. Tuan, kamu hanya memihak dia. Apa yang lebih baik dari kita? Jika saya tidak menjelaskannya, saya tidak akan pergi. Ya. Aku tidak akan pergi sampai aku jelas. Mao Hai memiliki wajah yang nakal. Suara Chang Xuande menjadi semakin dingin. Setelah penilaian, saya memberi Anda kesempatan, tetapi saya tidak menangkapnya. Ayo, kita berangkat sekarang. Kami tidak memiliki magang apapun. Ketika mereka melihat bahwa dia begitu tegas, sikap mereka lebih buruk daripada Bao Ziming sekarang, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat kembali ke surga. Mereka mengertakkan gigi dengan wajah putih, menoleh dan menatap Jericho Lee dengan dingin. Jangan berpuas diri, jangan berpikir jika kamu memenangkan kami melalui pintu belakang, kamu bisa menjadi sombong. Melihat dua orang menodongkan ujung tombak ke dirinya sendiri, Jericho Lee hanya bisa mengerutkan kening, kalah dari kalah, jadi nakal hanya akan membuat orang meremehkanmu. Jangan munafik di sini. Apakah kamu pikir aku tidak tahu kamu bangga sekarang? Mata Yan Zhou menyala-nyala karena cemburu. Kamu baru berada di sini selama beberapa bulan. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan kami? Jika Tuan tidak memihak Anda, bagaimana kami bisa kehilangan Anda? Kami kalah hari ini, tapi kamu tunggu kami, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kenapa, kamu ingin membalas dendam padaku? Wajah Jericho Lee merosot. Persetan. Apa yang kamu hitung? Anda pantas saya mengancam Anda. Itu semua karena kamu. Kita lihat saja nanti. Yan Zhou terjatuh dan menatap Chang Xuande dengan getir. Dia melangkah keluar rumah sakit. Mao Hai juga pergi dengan marah. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatap Jericho Lee dan Chang Xuande untuk mengungkapkan kemarahannya. Begitu dia pergi, Chang Xuande sepertinya kehabisan seluruh tenaganya, dan dia duduk di kursi dengan lemah. Ada kerutan dalam di wajah lamanya, dan ekspresinya suram dan menyakitkan. Ini adalah murid magang yang telah dia besarkan selama beberapa waktu. Bertahun-tahun. Satu atau dua orang di antara mereka berbicara kasar kepadanya sehingga mereka tidak peduli dengan kebaikan guru dan murid mereka. Mereka bahkan menyerangnya dengan sangat kejam, yang membuatnya kedinginan. Awalnya, dia berencana untuk mengajari beberapa orang keahliannya, tetapi sekarang dia hanya menyesal karena bingung dan mengambil beberapa dari mereka sebagai murid. Berkat dia menyita mereka sebagai murid formal, jika tidak, Tuhan tahu bagaimana melakukan kejahatan setelah dia mempelajari keterampilan dengan karakternya. Melihat Jericho Lee yang diam, Chang Xuande hanya ingin membuka mulut. Jericho Lee memimpin dan berkata, Tuan, saya tahu Anda merasa tidak enak. Bahkan jika saya meragukan motif saya tidak membantah. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ini belum tentu merupakan hal yang baik. Anda dapat melihat sikap mereka ketika mereka kiri. Mereka telah melupakan niat awal mereka untuk belajar kedokteran dan kebaikan mereka untuk belajar kedokteran dari Anda. Jika orang-orang seperti itu belajar kedokteran, mereka hanya akan merugikan banyak orang. Guru, harap lebih terbuka. Chang Xuande sedikit terkejut. Melihat Jericho Lee dengan wajah jujur dan mata jernih, hatinya yang tidak nyaman entah kenapa tergerak. Dia tahu betul bahwa perkataan Jericho Lee dimaksudkan untuk mencerahkannya, dan bahkan berisiko dimarahi olehnya. Faktanya, sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno, dia sudah lama terbiasa dengan hidup dan mati. Setelah beberapa magang baru datang, sama seperti pasien datang satu demi satu, berjalan satu demi satu, berulang setiap hari, dia sudah mati rasa. Dia bukan orang yang sentimental. Dia hanyalah seorang magang yang telah bersamanya selama beberapa tahun. Tiba-tiba, dia merusak kebaikannya, yang membuatnya sedih. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara yang agak bodoh, saya dengar kamu punya kakek di desa. Jericho Lee tercengang. Dia tidak tahu mengapa Bai Chang Xuande tiba-tiba menyebut kakeknya, tetapi dia masih mengangguk, baiklah, kakek saya membuka rumah sakit kecil di pedesaan. Dia mengajari saya bahwa ada prinsip menjadi seorang laki-laki sejak saya masih kecil. Orang-orang dapat melupakan apapun, tetapi mereka tidak dapat melupakan akarnya. Begitu mereka melupakan akarnya, mereka dapat melakukan apapun yang buruk. Kata-kata ini mengejutkan hati Chang Xuande. Dalam keadaan kesurupan, dia teringat ketika dia baru saja belajar kedokteran, gurunya mengajarinya dengan cara yang sama. Mungkin itu adalah Tuhan. Dia mengirim 4 murid magang yang buruk, tapi Tuhan mengirimnya seorang jenius yang baik. Saatnya mengambil keputusan.
Dia menarik napas dalam-dalam, sedikit menundukkan kepalanya sejenak, menatap Jericho Lee dengan erat dan bertanya, saya baru saja mengumumkan hasilnya. Jericho Lee, apakah Anda ingin menjadi murid resmi saya? Tubuh Jericho Lee terkejut, dan kilatan kejutan muncul di matanya. Dia berpikir bahwa ketika Bao Ziming menyerang Chang Xuande barusan, Chang Xuande akan berubah pikiran dan melepaskan gagasan untuk menganggapnya sebagai murid magang. Celepuk. Jericho Lee berlutut di depan Chang Xuande, dengan suara penuh hormat berkata, ya. Benar. Guru, terimalah pemujaan muridku dong. Dia bersujud kepada Chang Xuande secara langsung. Dia berlutut di depan orang tua dan kakeknya sepanjang hidupnya sejauh ini, ada satu orang lagi, Chang Xuande. Chang Xuande, yang merasa terganggu oleh serangan kejam Bao Ziming, berdiri untuk menarik Jericho Lee ke bawah dan tertawa, bangun. Tanahnya dingin. Li Jericho Lee mengangguk dan berdiri, Tuan. Hubungan kita antara Tuan dan murid belum dikonfirmasi secara resmi. Pengobatan tradisional Tiongkok berbeda dengan pengobatan Barat. Penerimaan peserta magang adalah acara yang sangat serius dan khusyuk. Untuk itu diperlukan upacara adat yang memuja guru dan saksi. Chang Xuande menjelaskan. Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu-malu, maaf, Tuan, saya kasar. Dia ingat bahwa kakeknya telah menyebutkan hal ini kepadanya sebelumnya, tetapi dia tidak terkesan. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan. Setiap orang pasti pernah mengalaminya untuk pertama kalinya. Saya telah mengatur hari upacara pemujaan guru. Saya akan memberitahu Anda hal-hal yang memerlukan perhatian pada hari-hari ini. Dalam 3 hari, saya akan mengundang teman-teman lama dari bidang pengobatan tradisional Tiongkok untuk menghadiri upacara tersebut. Apakah itu jelas? Jadi begitu. Dengarkan Tuan. Jericho Lee tentu saja tidak keberatan. Baginya, tujuannya sekarang hanya satu, yaitu belajar kedokteran. Chang Xuande, sebagai tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, memiliki pengetahuan yang mendalam dan status yang tinggi. Berapa banyak orang yang bermimpi untuk memujanya sebagai seorang guru, Jericho Lee telah diberkati dengan kehormatan ini selama beberapa generasi. Bab 330. Pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan suksesi guru, dan hanya jika ada suksesi guru barulah hal itu dapat dibenarkan. Jericho Lee sekarang menjadi seorang guru. Nantinya, dia akan menjadi master yang memiliki akar, yang berbeda dari warisan murni bijak medisnya. Belakangan, orang-orang memanggilnya murid Chang Xuande, yang berarti keterampilan medisnya diwarisi dari Chang Xuande. Bagus. Chang Xuande sangat gembira dan tidak lupa mengatakan kepadanya, saya akan mengatur rencana belajar Anda dan membantu Anda dengan bakat Anda dalam 3-5 tahun ke depan. Dalam 2 hari terakhir, Anda ingat bagaimana mempersiapkan upacara pemujaan guru. Segala sesuatu yang lain berjalan lambat. Kami tidak bisa membiarkan rekan pengobatan tradisional Tiongkok tertawa karena Anda tidak memahami etiket. Tuan yang baik, saya akan melakukannya, Jericho Lee mengangguk berat, mengingat. Sibuklah dulu. Aku akan menelepon teman-teman lamaku dan menyuruh mereka datang. Aku magang Chang Xuande. Lagi pula aku harus mengadakan upacara akbar. Dengan itu, Chang Xuande pergi. Jericho Lee menghela nafas lega, menahan kegembiraannya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon orang yang dikenalnya. Hingga saat ini, ia merasa sedang bermimpi, seolah-olah pengalaman barusan adalah fantasinya sendiri. Dalam 3 hari berikutnya, Chang Xuande hampir selalu menelepon teman-temannya, bahkan saat dia sedang makan dan minum. Sulit membayangkan berapa banyak orang yang dia kenal, tetapi masing-masing orang luar biasa, dan ada beberapa orang terkemuka. Begitu orang-orang itu mendengar bahwa Chang Xuande akan menerima magang tersebut, mereka satu demi satu mengucapkan selamat. Mereka yang bisa hadir berjanji akan tiba tepat waktu. Mereka yang tidak bisa menyusul juga menyampaikan ucapan selamat dan permintaan maaf melalui telepon. Dalam beberapa hari, Chang Xuande juga menyempatkan diri menjelaskan kepada Jericho Lee hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upacara dan beberapa hal tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Orang awam mengira Chang Xuande hanyalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno biasa. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat tertentu yang mengetahui posisinya dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Ketika dia masih muda, dia telah melakukan perjalanan ke selatan dan utara, bertemu banyak orang, dan berteman di seluruh dunia. Hanya ketika kita mencapai tingkat tertentu kita dapat mengetahui tingkat TCM yang mendalam. Ada 6 tingkatan TCM, dari rendah hingga tinggi, termasuk magang, TCM, Mingyi, Tianyi, Sengyi dan Sengyi. Magang adalah seseorang yang masih dalam tahap studi dan belum lulus gelar doktor. Ketika ia telah menyelesaikan studinya dan lulus dari gelar doktor yang diakui oleh negara, ia adalah seorang pengobatan tradisional Tiongkok biasa. Dia bisa disebut sebagai pengobatan tradisional Tiongkok atau dokter, dan dialah satu-satunya yang bertanggung jawab. Jika Anda ingin menjadi dokter dinasti Ming, Anda harus mampu mendiagnosis dan mengobati setidaknya 10 jenis penyakit langka dan rumit, yaitu penyakit ringan seperti pilek dan demam tidak termasuk dalam penilaian, setidaknya di tingkat penyakit jantung atau lebih tinggi. Lalu ada obat alami. Orang seperti ini dapat mengambil balok besar di mana-mana. Kecuali masalah medis kelas dunia, pada dasarnya bisa disembuhkan. Hanya ada 3 atau 400 dokter TCM di Tiongkok yang dapat mencapai tingkat ini. Salah satu dari mereka adalah seorang dokter terkenal. Dokter Suci menyatakan bahwa keterampilan medisnya luar biasa dan bisa bersifat universal seperti orang suci.
Untuk mencapai tujuan ini, kita harus mengatasi setidaknya satu masalah medis kelas dunia dan mendapatkan pengakuan dari semua dokter suci lainnya sebelum kita memenuhi syarat menjadi dokter suci. Ada 12 tabib suci di Tiongkok, yang masing-masing memiliki kekuatan memanggil angin dan hujan. Mereka mewakili puncak pencapaian TCM. Chang Xuande adalah salah satu dari 12 dokter suci, dan dia menempati peringkat pertama di antara mereka. Adapun dokter ajaib, itu adalah alam legendaris. Singkatnya, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tentu saja keadaan seperti ini sangat sulit untuk dicapai. Lagi pula, orang dengan keterampilan medis tingkat lanjut pun masih belum bisa menangani penyakit seperti kanker. Hanya dokter seperti Hua Tuo dan Bian Ke yang memenuhi syarat untuk menjadi dokter ajaib. Tentu saja hal ini tidak menghalangi setiap orang yang mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok untuk mendambakan dunia dokter ajaib yang menjadi dambaan semua orang. Jericho Lee sekarang magang. Walaupun kemampuan kedokterannya cukup untuk menjadi seorang dokter terkenal, namun ia tidak memiliki sertifikat kualifikasi dokter, sehingga untuk sementara ia tidak bisa menjadi guru. Saat ini, Chang Xuande juga membawa Jericho Lee ke rumahnya. Melihat halaman rumah Chang Xuande yang luasnya 4 atau 500 meter persegi, Jericho Lee tahu betapa kayanya dia. Upacara pemujaan guru akan dilaksanakan di halaman ini. Ini 3 hari dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, banyak orang datang ke rumah untuk menghadiri upacara tersebut. Ada yang diundang untuk menghadiri upacara tersebut, ada pula yang datang menghadiri upacara tersebut atas inisiatif sendiri setelah mendengar kabar tersebut. Kebanyakan orang yang pernah mendengar ketenaran Chang Xuande harus berjuang hidup untuk bisa masuk. Anak laki-laki Jericho Lee berkembang dengan baik. Dia memuja Dr. Chang sebagai gurunya. Cudong memandang Jericho Lee dalam satu bungkusan, penuh rasa iri. Dia pantas mendapatkannya, dia menerima begitu saja. Saat pertama kali bertemu Jericho Lee, dia merasa kakaknya bukan siapa-siapa. Haha, apakah pria bermarga Qi itu hijau sekarang? Wajah seorang Cheng Feng penuh dengan sarkasme. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang membiarkan dia membuat Jericho Lee begitu sengsara? Sekarang, kesuksesan Jericho Lee bergantung padanya, kata Cudong. Dia sangat sedih ketika mendengar Qi Huaseng kehilangan topinya. Jangan bicara, hati-hati jangan sampai orang lain mendengarmu bergosip, dia memelototinya. Di sini, Mo Bingyuan dan Mo Lingyang juga ada di sini. Kakek, apa yang sedang terburu-buru? Kamu belum mulai. Jangan berteriak, hati-hati. Mo Bingyuan memandang Jericho Lee yang sedang menerima pengunjung tidak jauh dari situ sambil tersenyum. Dia tidak bisa menahan perasaannya, sayang sekali. Ketika saya pertama kali bertemu dengan seorang pria kecil, dia bukan siapa-siapa. Sekarang Lao Chang ingin menerimanya sebagai murid. Ini seperti mimpi. Angsa liar Mo Ling bergumam dengan mulut kecil. Nak, tidak, awalnya atau aku menyelamatkannya. Itu semua takdir. Gong dan genderang menggelegar di langit, dan senjata ditembakkan untuk merayakannya. Suasana yang menguntungkan menjadi semakin intens. Pada saat ini, seorang pemuda sederhana, jujur, dan kuat berusia awal 20-an berlari ke dalam rumah. Dokter Chang, ada tamu yang datang dari Sichuan Selatan, dan dia ditemani oleh seorang saudari cantik, yang bilang itu adalah teman lamamu. Mendengar ini, Chang Xuande menunjukkan kegembiraannya dan segera berseru, ayo. Silakan datang ke sini secepatnya. Tidak, tidak, saya sendiri yang akan mengundang Anda, tetapi saya tidak bisa mengabaikan Anda. Banyak tamu. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Pada dasarnya semuanya diterima oleh pembawa acara. Adapun orang dari Sichuan Selatan, dia harus menerimanya secara langsung. Zhai Suo, Raja Jarum Sichuan Selatan, memiliki nama terkenal sebagai jarum pertama di Sichuan Selatan. Keahliannya dalam akupuntur dan moksibusi luar biasa. Ia setenar Chang Xuande, dan persahabatan mereka cukup baik. Itu sebabnya Chang Xuande harus sangat memperhatikannya. Saudara Zhai, saya tidak menyangka kamu bisa hadir. Kenapa aku tidak datang untuk urusan sebesar ini? Ini satu-satunya saat dalam hidupku. Aku tidak ingin disalahkan olehmu, kata Zhai Suo sambil tersenyum. Dia juga bersemangat. Yah, kali ini penting bagimu, desah Chang Xuande. Jika aku mengingatnya dengan benar, kita sudah 5 tahun tidak bertemu.